Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما بعد الحمد لله رب العالمين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa mencurahkan nikmat iman Islam serta kesempatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pintar, cerdas, dan pandai-pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini, pada subuh ini, insyaallah kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang sangat penting, yaitu ibadah salat subuh. Karena salat subuh ini adalah detik-detik yang disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya detik-detik subuh atau waktu fajar ini disaksikan oleh para malaikat siang dan malam. Dan kita semua dipilih Allah Subhanahu wa taala hari ini. Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan pilihannya, kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh. Allah ringankan langkah kita untuk melaksanakan salat subuh di masjid kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita. Allah memberikan istiqamah kepada kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya faktor Allah memudahkan kita melaksanakan ibadah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah faktor al-mahabbah. Faktor cinta, Pak. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta di dalam hati kita, di dalam jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah yang akan meringankan kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah ini. Ini karena cinta. Namun cinta ini harus kita kelola dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak kita kelola bisa jadi anugerah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini bisa menjadi murka. Ya, berubah menjadi murka Allah Subhanahu wa taala karena bisa jadi seorang hamba menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu perlu kita mendiskusikan tentang cinta. Ya, anak-anak muda mereka tahu cinta dengan cinta sesama, ya. Cinta dengan lawan jenis, karena memang itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu dilengkapi, perlu didiskusikan ya bahwasanya ternyata rasa cinta ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kelola. Di antaranya adalah ternyata para ulama itu mengklasifikasikan cinta itu ada macam-macam, ya. Yang pertama, anugerah cinta kepada seorang hamba adalah cinta at-tabi'i atau al-mahabbah at-tabi'iyah. Rasa cinta yang merupakan fitrah manusia. Jadi setiap manusia diberi perangkat Allah Subhanahu wa taala berupa mahabbah, rasa cinta yang seluruh manusia punya itu. Ya, seorang nabi, seorang rasul, sebagai manusia punya rasa cinta itu. Seorang manusia biasa memiliki rasa cinta itu. Namanya cinta secara fitrah, secara fitri. Contohnya adalah kita mencintai anak istri, mencintai harta, mencintai tahta, wanita. Jadi seluruhnya itu adalah memang perangkat-perangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba, untuk manusia. Tanpa cinta hidup ini terasa hampa. Ya. Tanpa cinta enggak ada pergerakan. Jadi enggak ada pergerakan di dalam kehidupan ini tanpa cinta. Jadi kita bekerja seharian itu karena cinta, ya, karena cinta diri sendiri, cinta kepada keluarga, cinta anak istri. Dan inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala atau al-mahabbah at-tabi'iyah, rasa cinta yang merupakan fitrah manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ya. Telah dihiasi manusia ini. Ya, manusia ini telah diberi perangkat perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa cinta, cinta kepada hal-hal yang memang mengenakkan, ya. Asy-syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, cinta, perangkat cinta yang diberikan kepada kita ini adalah yang pertama an-nisa minan nisa, cinta kepada wanita, cinta kepada pasangan. Ya, ini merupakan fitrah. Jadi kalau ada orang ya yang nggak punya keinginan, berarti perlu dipertanyakan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu adalah manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah sungguhnya aku ini adalah manusia, manusia biasa. Maksudnya manusia dari sisi kemanusiaannya adalah manusia. Mithlukum seperti kalian. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menikah. Jadi kalau ada seseorang yang mengklaim ya bahwasanya tidak menikah karena agama, karena keyakinan suatu agama, maka itu tidak benar. Karena seorang nabi, seorang rasul juga Allah Subhanahu wa taala pilihkan dari kalangan manusia agar manusia umatnya ini melihat, mengikuti, menjadikannya sebagai teladan. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul itu dari kalangan malaikat, susah. Enggak kelihatan. Bagaimana cara mengikuti rasul dari kalangan malaikat? Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul itu dari kalangan manusia. Makanya dalam syahadat kita abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba ya dan utusannya. Jadi yang dimaksud dengan hamba itu adalah menegaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul dan nabi-nabi seluruhnya dari kalangan manusia. Ya, yang makan, minum, ya, menikah, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Ya. Bahkan Nabi Daud alaihissalam ya'kulu bi'amali yadihi. Ya, Nabi Daud alaihissalam beliau bekerja dengan tangannya sendiri, dengan skillnya sendiri untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya. Masya Allah. Jadi yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an-nisa, ya, wanita, pasangan. Jadi normal ya. Kita ya mencintai istri Pak ya. Mencintai istri. Ini Ustaz Sarbini ini Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan perjalanannya lancar ya. Kemana Pak Ustaz Sarbini? Pakistan, Masya Allah, jauh ya. Mudah-mudahan kita bisa menyusul ya ke Pakistan, ke Makkah, ke Madinah, Masya Allah. Yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal banin, ya, anak-anak. Ya. Cinta kita kepada putra-putri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ini adalah fitrah. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba ya agar kita menjalankan syariah. Tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena anak cucu ini merupakan ujian ya. Jadi anak cucu kita ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bisa bersyukur ya ataupun kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak senang melihat anak cucu kita sehat-sehat, pintar-pintar, pada berhasil ya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat ketika di atas mimbar ya sedang khutbah, tiba-tiba datang cucunya Hasan wal Husain. Masya Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam turun sejenak kemudian menggendong Hasan Husain sedang ceramah ya, sedang khutbah ya di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan beliau mengatakan sungguhnya anak cucu ya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai ya cucunya Hasan wal Husain ya, Ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Masya Allah. Jadi anak cucu kita inilah hakikatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya
harta dan anak cucu yang Allah anugerahkan kepada kita semua ini adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anakfur. Apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah akan kita kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Kemudian contoh berikutnya adalah qanatiril muqantarah. Qanatiril muqantarah itu adalah harta. Ya, harta benda yang banyak, ya, ya, harta benda yang banyak, ya. Jadi kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita mohon anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa rizki yang halal, halalan thayyiban mubarakan katsiran. Ya, harta rizki yang halal, diberkahi, yang baik, yang banyak. Jadi boleh ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak tetapi yang halal, yang berkah, ya, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang baik, yang baik-baik dan yang banyak. Siapa ya nggak mau harta yang banyak? Namun ya banyak harta ini perlu diiringi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada arti suatu harta yang banyak melimpah tetapi jauh dari rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Jadi emas dan perak itu adalah mata uang abadi, Pak. Ya, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari zaman ya zaman klasik sudah menggunakan emas. Ya, emas ini sebagai alat tukar yang konstan, tidak berubah nilainya. Dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 dinar itu bisa buat beli 1 kambing. Sampai sekarang 1 dinar berapa, Pak? Kurang lebih 2,5 juta, ya, sampai 3 juta, ya. Jadi sama nilainya dari zaman dulu sampai sekarang, nggak akan terkena inflasi. Dan itu ya seandainya kaum muslimin ini kembali lagi kepada zaman Rasulullah SAW, maka aman, ya, aman. Ekonomi ini aman, tidak akan dimakan inflasi. Kalau sekarang kan zamannya inflasi, Pak, ya, apalagi gonjang-ganjing, ya, krisis ekonomi seperti ini, seperti saat ini, ya, kita terancam dengan inflasi, barang-barang naik, terutama adalah barang-barang makanan. Ya, makanan pokok, bahan-bahan pokok sekarang terancam ya langka di dunia ini, sehingga barang-barang ya makanan pokok ini akan melambung tinggi karena kena inflasi dunia, perekonomian dunia. Masya Allah. Jadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala az-zahab wal fiddah adalah bagian dari rasa cinta kita. Kita mencintai harta yang banyak. Ini bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan fitrah al-mahabbah al-fitriyah at-tabi'iyah, yaitu kecintaan kita yang merupakan biasa, suatu hal yang biasa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itulah kehidupan dunia. Ya, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya Allah memiliki tempat kembali yang terbaik. Bahwasanya kita ini hidup bukan hanya berkutat di dunia ini, bukan jalan di tempat di dunia ini. Kita akan suatu saat akan melangkahkan kaki kita menuju gerbang akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita semua, bagi orang yang beriman, itu adalah al-mahabbah at-tabi'iyah, ya, merupakan cinta fitrah, cinta yang merupakan ya fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia memiliki rasa cinta itu. Namun jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita tergelincir dengan ya fitrah yang Allah berikan, ya cinta yang Allah berikan kepada kita ini. Ya, jangan sampai kita melupakan kehidupan yang abadi karena mencintai kehidupan yang sementara, yaitu dunia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi.